sukses milik semua orang. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan mengenai company profile inbusiness.id, yang mana kita berada di bawah naungan PT Indonesia Informasi Bisnis yang beralamatkan tadi saya sudah sebutkan sebelumnya Jalan Raya Kerobokan nomor 71B, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sebentar. Oke. Pak Ferry boleh dibantu untuk yang ada bergabung lagi, boleh silakan diterima ya. Ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai inbusiness.id, yang mana kita adalah sebuah media massa online yang didirikan menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini terus maju berkembang dalam berbagai hal dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan suku bangsa yang beragam, memiliki banyak potensi adalah sebuah anugerah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote memiliki banyak potensi dan dinamika yang membutuhkan informasi yang baik dan benar. Ya, mohon izin untuk rekan-rekan yang mungkin belum untuk bertanya atau berbicara, saya izin untuk mute-kan mikrofonnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh silakan dinyalakan kembali mikrofonnya untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan kembali berikutnya. Nah, itu adalah sedikit pembukaan atau mengenai inbusiness.id ya. Sekarang saya lanjutkan dengan bentuk inbusiness. Bentuk daripada inbusiness.id adalah portal berita online yang pertama dengan domain yaitu inbusiness.id dan juga ada melalui berbagai platform digital yang ada dan yang akan ada seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa inbusiness.id berada dengan badan hukum perusahaan persnya yaitu PT Indonesia Informasi Bisnis. Di sini tertera SK Kumham dan juga akta notarisnya. Berikutnya arti logo dari inbusiness sendiri. Nah, ini yang pertama filosofi arti logo yaitu huruf I kapital atau angka 1 Romawi yang mengartikan cita-cita mewujudkan kualitas terbaik menjadi nomor 1 atau unggul. Yang kedua yaitu warna emas mengartikan cita-cita yang mulia untuk mewujudkan kemakmuran dan kejayaan. Selanjutnya ada selendang bertuliskan inbusiness berada di depan, di bagian bawah yang mengartikan bahwa inbusiness menempatkan diri di bawah dan tampil di depan untuk mendukung dan menopang cita-cita mulia mewujudkan masyarakat maju, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya tujuan dari inbusiness yaitu inbusiness dibangun untuk mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat dalam tujuan peningkatan dunia usaha untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan seluruh warga dunia. Selanjutnya visi inbusiness yaitu mewujudkan media yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Yang diikuti dengan misinya yaitu yang pertama membangun sistem, pengadaan sarana, pembentukan tim kerja, dan yang kedua yaitu membangun jaringan kerja, mitra dalam segala sektor dan wilayah. Yang ketiga pengembangan produk layanan dalam berbagai bentuk, seiring perkembangan teknologi media massa. Dan yang keempat yaitu pengembangan usaha yang saling memperkuat dalam berbagai bentuk. Berikutnya yaitu strategi dari inbusiness. Yang pertama yaitu membangun jaringan bisnis media yang terprogram,
terkoordinasi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Strategi yang kedua yaitu InBusiness berisi 70% berita dan iklan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia usaha dan 30% berisi berita umum lainnya. Nah, yang ketiga yaitu strateginya InBusiness juga terbuka untuk dimiliki oleh orang yang memiliki minat dan visi yang sama. Selanjutnya yaitu goal in business. Yang pertama dalam 1 tahun memiliki layanan di seluruh ibu kota provinsi se-Indonesia. Dalam 3 tahun memiliki layanan di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. Dan memberitakan minimal 1.000 berita per hari yang dicapai dalam waktu 3 tahun. Dan dalam 3 tahun menjadi 1 dari 10 besar media online Indonesia, serta menjadi perusahaan yang menguntungkan dalam waktu 3 tahun. Yang terakhir, memiliki jaringan usaha nasional dan internasional dalam waktu 3 tahun. Nah, itu adalah beberapa di antaranya goal in business, yang mana yang sudah tercapai saat ini adalah InBusiness sudah memiliki layanan lebih dari beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya kita ada perwakilan dari InBusiness yang kita sudah tunjuk beberapa kepala perwakilannya. Tadi salah satunya sudah dikenal oleh Bapak tadi disarankan oleh Bapak Rotua ya. Nah, Bapak Rotua Saud ini adalah salah satu perwakilan atau kepala perwakilan di Kota Surabaya. Ada juga beberapa kepala perwakilan di Provinsi Ternate, di Maluku Utara, dan juga ada di Jakarta, dan ada di Semarang, dan beberapa kota lainnya. Dari rekan-rekan yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan bisa berkesempatan atau berjodoh dengan InBusiness untuk menjadi perwakilan dari InBusiness di beberapa daerah, yang mana sudah menjadi goal dari kami untuk memiliki perwakilan di setiap kota dan kabupaten se-Indonesia. Saya lanjutkan. Ya, ini adalah nilai-nilai dari InBusiness. Yang pertama yaitu integritas. Mohon izin saya mute untuk rekan-rekan yang belum mute ya. Atau yang lain boleh dipersilahkan untuk memute-kan masing-masing dari mikrofonnya supaya suara saya ataupun narasumber nanti terdengar dengan jelas oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Saya lanjutkan yaitu nilai dari InBusiness yang pertama yaitu integritas, yang mana memiliki sikap kesatria, luhur, jujur, dapat dipercaya, dan independen. Nilai yang kedua yaitu profesional, bekerja dengan terencana, standar kualitas yang tinggi, cepat, tepat, ahli di bidangnya, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nilai yang ketiga yaitu inovasi, melakukan pembaharuan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan bagi mitra dan pelanggan. Berikutnya yaitu kerjasama, bekerja dengan tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Dan yang terakhir yaitu fokus pelanggan, mengutamakan manfaat dan kepuasan dari mitra dan pelanggannya. Berikutnya yaitu ciri khas InBusiness. Yang pertama, enak dibaca. Maka seluruh konten disajikan dengan bahasa yang ringan, mudah dicerna, dan kaya rasa. Selanjutnya yaitu informatif. Setiap konten yang disajikan di inbusiness.id berisi informasi yang lengkap, disertai dengan informasi lainnya yang dianggap berguna dan perlu. Yang ketiga yaitu responsif. Berinisiatif memberikan layanan terbaik demi kepuasan mitra dan pelanggan. Nah, berikut ini adalah produk dan layanan dari InBusiness. Yang pertama yaitu tentunya pemberitaan atau news yang berada di domain kita inbusiness.id tadi ya. Nah, yang kedua adalah iklan dalam berbagai bentuk. Untuk itu jasa pemberitaan dan iklan akan kami kemas atau dibuat dalam berbagai kategori. Berikutnya kami akan membuat pemberitaan tentang seluruh produk, layanan, dan kegiatan yang akan kita tempatkan di berbagai kategori. Nah, ini adalah beberapa deretan benefit menggunakan produk dan layanan di InBusiness. Yang pertama tentunya biaya jauh lebih murah. Yang kedua menjangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga target iklan jelas. Yang keempat lebih fleksibel.
Yang kelima, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan jumlah penjualan dan produksi, dan berpotensi menjadi trending, serta membangun branding bisnis. Oke. Selanjutnya ini adalah beberapa kategori dari produk inbusiness.id. Salah satunya ada ekonomi, finansial, IKI, sosial budaya, hot, wisata, lifestyle, sehat, teknologi, sport, legal, properti, opini, dan news. Ya, ini berikutnya ada beberapa kategori ekonomi, diantaranya perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan lain-lain. Saya lanjut ke kategori finansial, ada keuangan, perbankan, lembaga layanan keuangan lainnya. Ada kategori IKI, yaitu dengan singkatan inspiratif, kreatif, dan inovatif. Kategori sosial dan budaya, hot, termasuk dalamnya artis, selebritis, gosip, dan lain-lain. Kategori wisata, event objek wisata, fasilitas wisata, wisata kuliner, dan lain-lain. Lifestyle, fashion, gaya hidup, beauty, dan lain-lain. Sehat, tips obat kebugaran, diet, cantik, info sehat. Berikutnya teknologi, sport, legal, properti, opini, dan news. Itu kategori yang terakhir. Nah, berikutnya adalah program pelatihan oleh InBusiness. Nah, pelatihan jurnalistik dasar oleh InBusiness hingga tanggal 16 Oktober ini harusnya sudah diupdate ya. Hingga hari ini sudah sampai ke batch 32. Salah satunya bekerja sama dengan komunitas pasar digital, komunitas UKM IKM seluruh Nusantara, MOI Sulawesi Selatan, organisasi Kahmi Makassar, Universitas ITB Nobel Makassar, Karang Taruna Pakujaya Tangerang Selatan, Fajar Keadilan Sejahtera, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, Pemuda Batak Bersatu, Musi Banyuasin, Galan Terang Travel, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk setelah pelatihan jurnalistik dasar oleh InBusiness yang pertama, seperti yang kita adakan pada pagi hari ini, maka akan diadakan pelatihan jurnalistik lanjutan tahap kedua bagi seluruh calon wartawan dan wartawan inbusiness.id. Selanjutnya berikut saya sampaikan beberapa struktur organisasi perusahaan InBusiness dengan singkatan yaitu Informasi Bisnis Indonesia. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa kami di bawah PT Indonesia Informasi Bisnis. Yang mana di sini komisarisnya adalah Bapak Belra Mordechai Tuahta Semiring Miliala dan direktur atau pimpinan redaksinya dihandle langsung oleh Bapak Rudi Semiring Miliala. Berikut adalah jajaran redaksi InBusiness, ada marketing komunikasi, saya sendiri, Siska Pramita, ada pengembangan jaringan usaha, Bapak Brema Batuahta, ada accounting, Cynthia, redaktur ada Bapak Herman dan Bapak Ferry, dan ada marketing Gabriel Pontinurak, dan ada desain grafis Ibu Stingura Budiartana dan Imade Adikusumayana. Nah, ini adalah beberapa perwakilan atau kepala perwakilan dari InBusiness di berbagai daerah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada Bapak Ade Gunawan untuk Provinsi Banten, ada Bapak Abdurrahman Hoda untuk Provinsi Maluku Utara, Ibu Elin Herliana di Jakarta Pusat, Bapak Fuad Hashim di Provinsi Papua, dan Ibu Dian Eka Purnamasari di Provinsi Kalimantan Utara. Itu adalah beberapa kepala perwakilan yang ada saat ini, mungkin akan segera menyusul. Tadi belum tampil di sini ada Bapak Rotua Saud di Kota Surabaya. Nah, ini ada beberapa sederet wartawan InBusiness ada tersebar di berbagai kabupaten ya. Salah satunya ada di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Lembata, Kota Makassar, Kota Surabaya, dan beberapa kota-kota yang lainnya. Termasuk Kota Denpasar, Kota Padang, Manggarai Timur, Nagekeo, Flores, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk company profile ini teman-teman bisa dapatkan atau bisa baca kembali di website inbusiness.id. Nanti bisa dikunjungi tentang kami, di situ akan didapatkan company profile lengkap atau tentang kami mengenai inbusiness.id.
Berikutnya yang terakhir yaitu adalah alamat kantor kami. Nah, ini ada tampilan luar ya dari kantor inbusiness.id di kantor pusat tentunya di Bali yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan nomor 71B Kerobokan Kelot Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ada singgah atau mampir ke Bali silahkan ditunggu bisa main ke kantor kami di alamat yang saya sampaikan tadi. Ini adalah tampak dalam kantor kami, ini ada Bapak Rudia. Nah, mungkin sementara itu saja. Pelatihan jurnalistik ini, target daripada hasil daripada pelatihan hari ini yang pertama, kita tahu tentang pers, gitu ya. Yang kedua, kita mampu untuk meliput dan menulis berita atau iklan. Jadi setiap peserta ini kita targetkan mampu untuk meliput dan menulis berita atau iklan. Yang ketiga, mampu atau mengetahui minimal tentang fungsi universal daripada pers. Apa sih fungsi daripada pers itu? Gitu ya. Nah, yang keempat, kita berharap terbangun jaringan kerja dan usaha di antara kita dan atau juga di antara Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, seluruh peserta akan kita buatkan grup WA, silakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bicara tentang bisnis. Mudah-mudahan oleh karena in bisnis, Bapak Ibu bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain, atau mungkin juga bekerja sama dengan in bisnis sendiri, gitu ya. Jadi itu juga kita masukkan menjadi sebuah target. Lalu yang kelima, gitu ya, seluruh peserta dapat mengetahui tentang adanya peluang bisnis media ataupun apa sih yang menjadi peluang dalam berbisnis media online gitu. Nah, karena kalau kita lihat pada saat ini banyak sekali orang memilih untuk bergabung di media-media online. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga nanti kita diskusi apa sih yang menjadi peluang gitu ya. Nah, InBusiness sendiri seperti tadi disampaikan oleh Ibu Mita bahwa InBusiness menargetkan memiliki kepala perwakilan di seluruh provinsi, di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia, gitu ya. Nah, dan ini terbuka kesempatan bagi siapa saja, bagi Bapak Ibu juga untuk menjadi bagian dari InBusiness di kota dan kabupaten tempat Bapak Ibu masing-masing. Apakah Bapak Ibu belum memiliki media online, bisa langsung menjadi pemilik atau pengelola media online di tempat Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sudah mendirikan media online secara lokal. Nah, itu juga tidak menghalangi dan tidak menjadi penghambat apabila ingin memperbesar jaringan, dapat saja Bapak Ibu menjadi kepala perwakilan kami untuk kota kabupaten tersebut, walaupun Bapak Ibu memiliki atau aktif di salah satu media lokal yang ada di sana. Nah, inilah 5 rencana hasil dari pelatihan online yang kita laksanakan ini. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita mengenal media massa online. Apa sih media massa online itu? Nah, media online secara umum disebut yaitu segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet, yang berisikan teks, foto, video, dan suara. Nah, inilah media online. Kalau orang bilang ngomong media online, yaitu segala sesuatu media yang diakses melalui internet. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum media. Nah, itu kita telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
gitu ya. Jadi dasar daripada kegiatan kita yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 lanjut. Nah, di Undang-Undang Nomor 40 ini juga gitu ya diatur tentang wartawan gitu ya. Nah, jadi pada saat ini apabila Bapak Ibu ingin memiliki perusahaan pers atau media online, wajib memiliki badan hukum perusahaan pers gitu ya. Nah, badan hukum perusahaan pers itu hanya memiliki bidang usaha tunggal. Jadi kalau Bapak Ibu punya PT misalnya jasa kontraktor umum atau perdagangan atau ini itu, maka itu tidak bisa menjadi badan hukum perusahaan pers. Jadi apabila dia ingin dijadikan menjadi badan hukum perusahaan pers, maka bidang usahanya hanya tunggal, yaitu usaha penyiaran atau penerbitan. Nah, yaitu pers, seperti itu. Oke, ini tentang dasar hukum ya. Silakan. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, target daripada pelatihan ini yaitu agar seluruh peserta mengetahui fungsi universal daripada pers itu. Apa sih yang menjadi fungsi daripada pers? Yaitu yang pertama, to inform, menginformasikan, gitu ya. Nah, maka kitalah yang menjadi jembatan informasi, nah, bagi masyarakat. Begitu hebat dan pentingnya informasi ini, gitu ya. Nah, karena kalau misalnya pers itu tidak ada, maka informasi itu tidak terjadi dan tidak diketahui. Nah, maka akan terjadi berbagai macam kesulitan. Nah, sekarang ini memang kita di era banjir informasi. Kita banjir informasi luar biasa. Nah, pertarungan antara media sosial, medsos seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter gitu ya, dengan media-media formal seperti InBusiness, seperti yang lain-lain. Nah, ini luar biasa banget pertarungannya. Nah, informasi gampang dan sangat mudah, murah untuk kita dapatkan, gitu ya. Apa yang terjadi di Kalimantan Timur, IKN yang sedang berproses, langsung kita dapat ketahui di saat ini. Pada saat ini saya ada di Labuan Bajo, kota pariwisata super premium Labuan Bajo NTT pada saat ini. Nah, saya ada di Labuan Bajo menyampaikan materi ini dari Labuan Bajo. Dan apa yang terjadi di Labuan Bajo, nah, tentang keunikan Komodo dan indahnya Pulau Padar, pada saat ini Bapak Ibu bisa menikmatinya dimanapun berada, gitu ya. Nah, inilah hebatnya informasi. Dan nah, pada saat ini juga kita kebanjiran berbagai macam informasi hoak yang beredar di media sosial. Jadi informasi hoak yang paling banyak dan besar itu adanya di media sosial, sehingga kehadiran media-media formal seperti InBusiness dan yang lain-lain itu sangat juga dibutuhkan karena kita dikenal sebagai perusahaan pers yang pasti akan menyampaikan informasi yang benar dan akurat, gitu ya. Nah, fungsi yang kedua daripada pers yaitu edukasi. Nah, kita menjadi sebuah lembaga yang menyampaikan tentang hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang mencerdaskan, mentransformasi masyarakat. Nah, konten-konten yang positif yang bisa melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali dilakukan oleh pers. Nah, jadi fungsi daripada pers itu yaitu edukasi. Sehingga orang juga mengatakan bahwa dunia ini gelap atau dunia ini akan menjadi kacau apabila pers tidak hadir. Gitu. Nah, yang ketiga, fungsi universal daripada pers itu yaitu koreksi. Nah, koreksi. Nah, apa yang mau dikoreksi? Yaitu penyimpangan-penyimpangan atau mungkin kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder daripada bangsa ini. Nah, siapa pelaku kejahatan yang paling masif
pada saat ini, gitu ya. Kita menemukan hampir di lembaga-lembaga formal negara, nah kejahatan-kejahatan itu terjadi. Nah, oleh karena itu pers di situ hadir sebagai pengawas atau mengkoreksi. Kejahatan itu juga banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan berita, gitu ya, langkanya minyak goreng, minyak makan di tengah-tengah bangsa yang memiliki kebun sawit terbesar di dunia, gitu ya. Nah, kita mencurigai ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan kartel atau mafia atau apa? Nah, siapa yang terlibat di sini? Mudah-mudahan tidak terlibat para pejabat aparatur dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu pers hadir untuk melakukan kontrol. Di tempat Bapak Ibu sekalian, di kota kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal, nah, pers bisa berperan sangat efektif untuk menurunkan tingkat korupsi, gitu ya, korupsi anggaran dan korupsi proyek dan lain-lain. Nah, tapi di saat pers sudah tidak hadir lagi, maka kerusakan akan terjadi. Nah, sedikit saya bercerita, kenapa saya mendirikan InBusiness. Kami berprinsip, saya berpikir bahwa bangsa dan negara ini bisa sejahtera apabila dunia usaha berjalan dengan baik dan benar. Nah, apabila pengusaha berusaha dengan baik dan benar, maka rakyat akan sejahtera, Indonesia akan sejahtera. Menurut kami, satu-satunya cara Indonesia sejahtera apabila dunia usaha di Indonesia itu baik dan benar. Karena APBN kita dan APBD yang dikelola oleh Bapak Bupati atau Wali Kota, mereka itu hanya sanggup membayar gaji pegawainya, pegawai negeri. Nah, gaji para buruh, para pekerja, supir, nah, para petani, nah, para pegawai di swasta itu semua dibayar oleh dunia usaha. Nah, maka menurut kami dunia usaha itu menjadi penting, oleh karena itu InBusiness dihadirkan untuk mendukung segala bentuk dunia usaha dan bisnis yang ada di Indonesia agar berjalan baik dan benar. Apabila ada orang-orang yang mengganggu ataupun merugikan proses dunia usaha, maka InBusiness akan hadir di sana untuk melakukan koreksi. Seperti itu. Nah, fungsi yang keempat yaitu rekreasi. Nah, rekreasi, hiburan atau menyenangkan ini juga menjadi fungsi daripada pers. Lalu yang terakhir yang paling hebat fungsi daripada pers itu yaitu mediasi, to mediate, yaitu mendamaikan, gitu ya. Nah, dari kelima fungsi daripada universal pers ini, maka kita tidak ada menemukan satupun hal-hal yang negatif. Nah, dari kegiatan pers itu sendiri, tapi sangat-sangat mulia, sangat-sangat terhormat. Nah, inilah fungsi daripada pers yang kami maksudkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semangatnya semakin berkobar-kobar, gitu ya, untuk bisa aktif sebagai penggiat jurnalistik dimanapun berada. Nah, dan kita bergandengan bersama-sama sebagai insan pers di Indonesia ini untuk melakukan fungsi daripada pers ini. Oke, selanjutnya. Nah, organisasi pers. Nah, pers itu memiliki organisasi dan dia terbagi dua, gitu ya. Yang pertama yaitu organisasi perusahaan pers. Jadi ini company-nya, perusahaannya. Salah satunya organisasi itu bernama Perkumpulan Media Online Indonesia, yang mana pada saat ini saya sendiri masih dipercaya sebagai ketua umum untuk Perkumpulan Media Online Indonesia ini. Jadi yang bergabung di sana yaitu perusahaan-perusahaan media, nah, dari seluruh provinsi, dari seluruh penjuru Indonesia ini. Lalu ada organisasi yang kedua yaitu organisasi wartawan.
Nah, jadi pernah kita mendengar tentang PWI, nah PW MOI, AJI, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi anggota di sana adalah personal, orang-orang daripada wartawan di perusahaan pers itu. Nah, ada dua ya. Jadi organisasi perusahaannya dan organisasi wartawannya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti jadi wartawan wajib bergabung di salah satu organisasi ini. Oke, lanjut. Nah, wartawan gitu ya. Nah, siapa wartawan? Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik yang secara teratur menuliskan berita atau membuat berita. Nah, dia sangat tergantung dari minat dan juga penugasan dari kantor tentunya. Maka kita mendengar pernah ada wartawan politik, yaitu wartawan yang ditugaskan oleh kantor beritanya atau dari perusahaan persnya untuk meliput hal-hal yang berhubungan dengan politik. Ada wartawan hukum, ada wartawan ekonomi, ada wartawan finansial, teknologi, hiburan dan olahraga, dan mungkin juga bisa ada yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya medianya masih kecil, wartawannya masih 1 atau 2, maka dia akan meliput semuanya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum wartawan ya tetap juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tadi, gitu ya. Nah, setiap perusahaan pers gitu, nah berhak untuk mengeluarkan kartu identitas ataupun kartu pers, ataupun disebut juga kadang sebagai kartu anggota. Nah, contohnya seperti ini model kartunya, jadi mirip-mirip besarnya seperti ID card pada umumnya. Ini adalah kartu pers in business, karena in business itu warna dasarnya, warna kebanggaannya adalah gold, maka dia kartunya juga berwarna gold seperti ini. Dengan impian semua orang yang bergabung di in business akan berlimpah gold di rumahnya, gitu kira-kira mimpinya. Oke, lanjut lagi. Nah, wartawan. Apa sih keuntungan, manfaat daripada menjadi wartawan? Nah, Bapak Ibu nanti mungkin bisa menambahkan ya, apalagi yang bisa manfaat dari seorang wartawan. Kalau kita jadi wartawan, apa sih manfaatnya? Yang pertama, maka kita akan memiliki akses yang gampang. Kita bisa masuk ke kantor presiden, menteri, gitu ya. Kita bisa masuk ke kantor gubernur. Nah, kita bisa masuk ke kantor mana saja. Nah, bertemu dengan siapa saja dalam kepentingan liputan sebagai wartawan. Nah, ini luar biasa banget, gitu ya. Nah, baru yang kedua, kerjanya wartawan itu sebenarnya fleksibel, walau ketat. Wartawan in business itu ditarget 5 berita per hari. Dengan asumsi gitu ya, nah harusnya 1 jam 1 berita tuntas. Nah, kalau dalam 1 hari kerja 8 jam, harusnya 8 berita. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya walaupun ketat, dia fleksibel. Gitu ya. Nah, yang ketiga, karir bagus. Nah, rata-rata wartawan yang memang dia serius gitu ya. Nah, itu karirnya bagus. Nah, kenapa karirnya bagus? Karena dia memiliki koneksi kemana-mana gitu. Yang keempat, nah manfaat dari wartawan itu, nah banyak bersahabat, bertemu gitu ya dengan orang-orang penting. Nah, pejabat, birokrat, politikus, artis, pengusaha. Nah, bayangin kalau teman kita orang yang seperti itu semua dan kita positif, maka apapun bisa terjadi biasanya. Nah, wartawan itu bisnisnya akan berkembang gitu. Baru jaringannya luas wartawan itu. Nah, mungkin kalau dibilang jaringan siapa yang paling, ya wartawan gitu. Lalu yang berikut dia adalah pusat informasi. Kalau mau tahu sesuatu, tanya kepada wartawan. Dia tahu semua apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang terakhir, nah sering makan gratis, makan dan minum gratis, karena
Kalau dia aktif, banyak sekali kegiatan event. Bayangkanlah katakan di kota Denpasar atau di Jakarta gitu ya. Nah itu nggak berhenti event, dan apabila wartawan hadir di event itu langsung udah dapat makan gratis. Saya nggak tahu apakah ada manfaat yang lain, nanti tolong teman-teman tambahkan gitu ya. Apakah sebagai wartawan gampang dapat pacar gitu misalnya atau apa. Oke, selanjutnya. Ini ada yang chatting, ada yang resen atau apa, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Penjelasan saya boleh diinterupsi, boleh dipotong dengan pertanyaan. Lalu bagaimana cara rekrutmen menjadi wartawan? Nah, ini sebenarnya umum ya, hampir di seluruh perusahaan pers seperti ini, atau mungkin ada yang lebih jelimet gitu ya. Nah, kalau di InBusiness itu kami akan menyampaikan form lamaran. Jadi lamaran sebagai wartawan itu bisa dilakukan dengan mengisi form, gitu ya. Nanti Bu Mita kalau bisa formnya di-share di sini ya. Karena tahu ada yang mau jadi wartawan bisa langsung diisi. Baik, Bapak. Lalu setelah Bapak Ibu mengisi form, maka akan ada tim kami untuk penjelasan teknis pengenalan tentang tugas dan fungsi dan hal-hal yang berhubungan dengan wartawan di InBusiness. Tentang bagaimana kerjanya, bagaimana gajinya gitu ya. Nah, karena kita juga memberikan gaji, kita pukul rata standar UMK di seluruh kota kabupaten se-Indonesia gitu ya. Nah, baru yang ketiga kita minta untuk melengkapi SKCK. Setelah itu ada, maka akan ada tanda tangan surat perjanjian kerja antara Bapak Ibu dengan InBusiness. Setelah itu ada, baru kita terbitkan kartu pers dan surat tugas. Maka setelah itu Bapak Ibu wajib memasuki pelatihan tahap 2 dan tahap selanjutnya perihal tentang wartawan. Seperti itu. Nah, saya pikir di media lain juga mirip ya. Saya hanya bisa menjelaskan apa yang kami lakukan di InBusiness. Seperti itu. Nah, wartawan itu selain daripada wartawan profesional yang dia secara resmi menjadi bagian daripada sebuah perusahaan pers, maka ada juga yang disebut sebagai citizen journalism ataupun jurnalisme warga. Nah, para jurnalisme warga ini gitu ya. Nah, mereka melakukan kegiatan secara aktif banyak di medsos dan sebahagian juga mereka menulis opini gitu ya. Nah, mereka melakukan kegiatan jurnalistik, mendengar, mengumpulkan dan menuliskannya, dan itu menjadi informasi kepada semuanya. Dan jurnalisme warga ini ataupun citizen journalism ini, mereka banyak berperan juga ikut dalam rangka mencerdaskan bangsa dan juga melakukan kontrol. Walaupun di sini juga banyak sekali kita menemukan resiko gitu ya, karena mereka tidak dilindungi oleh sebuah institusi yang resmi dan berbadan hukum seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting dalam hal pelatihan jurnalistik dasar ini. Nah, dan ini bersifat mutlak untuk diketahui semua yang memang sekarang berprofesi ataupun melaksanakan fungsi jurnalistik, yaitu yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik. Terutama para pemilik, para pengelola media, maka ini menjadi sesuatu yang wajib diketahui. Apa itu yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, bahkan kasus-kasus hukum gitu ya, yang menimpa para pemilik media, para jurnalis dan wartawan karena tidak memperhatikan kode etik jurnalistik ini. Yang pasal yang pertama yang penting untuk diketahui yaitu wartawan Indonesia itu harus bersikap independen.
Nah, beritanya akurat, berarti akurat itu pasti ya, dan tidak beritikat buruk. Jadi tidak ada boleh berita yang memang niatnya itu jelek gitu, nggak boleh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional. Cara-cara yang profesional itu seperti apa? Yang pertama, dia memenuhi kaidah hukum, norma, dan etika gitu ya. Nah, memang kita bisa aja mengumpulkan berita dengan celana pendek, baju kaos, dan sandal jepit gitu ya, bisa saja, tidak ada masalah. Tapi kalau berbaju kaos, celana pendek, sandal jepit dalam sebuah acara formal, itu enggak profesional ya. Nah, enggak layak gitu. Nah, salah satu cara yang profesional itu kita bisa menempatkan gitu ya. Nah, penampilan, tata cara bicara, nah di tempat yang sesuai gitu. Misalnya kita mau mengunjungi narasumber kita, dia mungkin pejabat pemerintahan, katakanlah kepala desa. Ya wajiblah kita mengetok pintu, mengucapkan selamat siang, memperkenalkan diri, kita siapa, dari media mana, bila perlu tunjukkan kartu identitas kita. Itu profesional. Itu. Oke, yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, oh ada buruh yang di PHK begini begitu, langsung dinaikkan berita gitu ya. Nah, harus dicek. Nah, selain daripada cerita itu, nah apa yang menjadi faktanya? Apa di balik kejadian itu? Kenapa maka seorang buruh di PHK misalnya? Nah, minyak goreng langka di Medan, gitu ya. Nah, maka perlu dikonfirmasi sampai ke dinas yang terkait. Nah, jadi dia harus dipastikan informasi itu benar. Nah, oke, yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, jadi berita yang tidak ada narasumbernya, nggak jelas, walaupun kajiannya menarik, panjang lebar ini itu, tapi nggak ada narasumbernya, gitu ya, itu bisa nanti dikategorikan orang berita bohong. Gitu. Nah, fitnah apalagi, sadis. Jadi kisah-kisah sadisme itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi tidak juga serta-merta semua yang bersifat sadisme itu layak untuk dinaikkan, walaupun itu menarik untuk dibaca. Misalnya menceritakan tentang orang yang berkelahi sampai lehernya putus, perutnya terbelah, ususnya terurai gitu ya. Malah difoto lagi gitu ya, ditenteng kepala orang yang sudah dipotong itu sadisme, dan itu tidak layak. Itu tidak layak menjadi gambar di media. Sampai kepada foto tentang wajah orang meninggal. Nah, di medsos, di apa, mudah-mudahan jangan ada di media online kita, gitu ya. Berita duka telah meninggal si A, B, C, D gitu kan, lalu fotonya, nah ditampilkan menjadi foto. Nah, misalnya Bapak Ibu punya Facebook, di Facebook pun tidak etis menampilkan wajah orang yang sudah meninggal, karena pasti udah jelek, dingin, kaku gitu ya. Nah, sedangkan waktu masih hidup aja jelek, apalagi waktu meninggal gitu kan. Nah, sedangkan waktu dia masih hidup aja dia mungkin tidak setuju wajahnya diposting, apalagi setelah meninggal. Walaupun dia meninggal perlu juga kita hargai. Pasal yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Nah, korban kejahatan susila itu sudah berat banget dia menanggungnya, malu dan tersinggung dan sakit hati. Nah, sudah begitu kita beritakan, kita tulis lagi, semakin malu lagi dia. Nah, ini namanya kita menyimpang dari fungsi utama kita. Gitu ya. Oke, yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, saya nggak tahu, mungkin ini dibuat karena banyak juga nih wartawan yang menyalahgunakan profesi sebagai wartawan itu. Nah, jadi banyak juga wartawan yang ceritanya sih, nah banyak dapat uang 100.000, 50.000. Nah, ada nih dinas atau instansi yang melakukan kejahatan ketahuan gitu ya. Nah, maka wartawan datang dikasih 100.000 supaya diem nggak nulis gitu. Mungkin seperti itu. Jangan pernah lakukan itu karena itu merusak citra daripada wartawan di Indonesia. Nah, saya kalau wartawan in business ada yang seperti itu, saya nggak tunggu lagi, langsung saya stop gitu ya. Oke, yang berikut, pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi, kalau kita mendapatkan informasi penting bagi masyarakat dan kita expose, lalu narasumber kita ini tidak ingin disebutkan namanya, maka kita bisa tidak menyebutkan namanya kepada siapapun, kepada polisi, bupati, gubernur, sampai kepada presiden pun. Nah, kita dilindungi dan berhak untuk tidak menyebutkan siapa narasumber kita. Nah, kitalah yang tahu bahwa ada orang yang bicara seperti itu. Itu harus benar, karena ada satu mekanisme yang bisa memaksa kita untuk menyampaikan siapa narasumber kita, yaitu keputusan pengadilan. Nah, kalau pengadilan memerintahkan kepada Anda sebagai wartawan, tolong sebutkan siapa narasumber itu, Anda wajib untuk menyampaikannya. Kalau tidak, maka Anda masuk penjara. Gitu ya, nanti bisa deliknya menjadi pencemaran nama baik atau penghasutan atau apa. Seperti itu. Baru yang ke-8, nah, wartawan Indonesia tidak menuliskan atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Jadi itu bukan fungsi daripada kita, gitu ya. Nah, untuk apa kita membicarakan tentang hal-hal yang bersifat rasis misalnya, menjelekkan orang oleh karena agamanya atau oleh karena sukunya, gitu ya. Nah, karena itu tidak ada satupun dari fungsi daripada pers itu. Nah, jadi seperti itu. Yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, gitu ya. Jadi kita juga harus hormati gitu narasumber kita itu. Nah, kalau yang memang tidak berhubungan dengan berita utama atau berita tentang dia, terserah dia punya pacar berapa atau punya apa berapa tentang hal-hal yang bersifat pribadi, nggak usah dihubung-hubungkan gitu. Nah, yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Ya, bisa saja memang berita kita itu salah dan keliru, gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa koreksi. Nah, pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi, ini maksudnya begini, bisa saja dalam satu berita kita memberitakan tentang
tindakan atau perilaku salah seseorang dan orang itu keberatan dengan berita kita itu. Menurut dia kita itu salah atau malah ke pencemaran nama baik gitu ya. Nah, kalau seperti itu tidak serta-merta kita bisa langsung dikenakan tindakan pidana pencemaran nama baik. Nah, kalau memang ada hal yang keliru atau ada hal yang ingin dia klarifikasi, dia keberatan dengan berita itu, kita bisa memberinya hak jawab dan koreksi gitu ya. Nah, di media kita. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita bisa menjadi orang yang dipersalahkan oleh karena berita kita. Tapi kalau sering-sering seperti itu, pasti media Anda akan dianggap tidak kompeten atau tidak profesional. Oke, ini dia kode etik jurnalistik. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau seperti apa agar kita perdalam, gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap peserta wajib menyampaikan satu pertanyaan, nah minimal selama mengikuti pelatihan ini. Silakan Bapak Ibu, kita masuk ke tanya jawab sesi diskusi perihal tentang kode etik jurnalistik ini. Silakan Bu Mita dipandu. Ya, terima kasih Bapak Rudi atas materi yang telah disampaikan mengenai kode etik jurnalistik. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin rekan-rekan tanyakan atau diskusikan, silakan. Mengenai kode etik jurnalistik, ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, atau didiskusikan bersama Bapak Rudi? Dipersilakan rekan-rekan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Dwi ya. Selamat siang. Kami terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami masih awal ya ini sebagai jurnal masih belajar memang. Ini tadi juga menyusul karena kami masih isolasi mandiri dengan keluarga kami yang terpapar ada 3 orang gitu. Yang kami tanyakan, seringkali kami melihat di YouTube ya. Di YouTube itu berita-berita yang seolah-olah itu seperti berita kematian dan sebagainya itu sering terjadi. Sesuai dengan kode etik itu tadi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila ada berita yang seperti itu. Terus terang kami kalau kriminal memang agak agak kurang pas ya. Tapi kami ingin belajarnya seperti yang in business-nya saja gitu. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dwi Karyaningsih. Tadi di daerah mana Ibu Dwi? Mohon maaf. Blitar Kota Ibu. Blitar ya, Blitar Jawa Timur ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dwi. Mungkin boleh langsung ditanggapi dari Bapak Rudi. Sembari itu mungkin kepada rekan-rekan silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan boleh ya. Langsung saja disampaikan, dinyalakan mikrofonnya. Silahkan Bapak Rudi. Ya, Bu Dwi, salam kenal dari Blitar sambil isolasi ya. Nah, waktu itu saya mau ke Blitar belum jadi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dah ke Blitar, bisa ketemu sama Bu Dwi di sana. Nah, kalau di medsos Ibu, memang tadi saya sampaikan gitu ya. Sekarang ini memang kita itu kebanjiran informasi luar biasa. Siapa saja bisa bikin konten di medsos itu. Nah, bikin TikTok, bikin YouTube, bikin di Facebook, di Twitter gitu. Nah, malah menurut saya tidak beretika. Jadi mohon Bu Dwi bisa juga menyampaikan materi ini ke semua teman-teman di grup-grup WA bahwa sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu ya, sadisme itu tidak layak untuk dipertontonkan gitu, tidak layak. Walaupun mungkin itu menarik gitu ya, tapi itu nggak layak. Nah, dalam hal kelayakan juga masalah etika, tadi saya katakan
tidak layak untuk menampilkan wajah orang yang sudah mati, walaupun kakek, nenek, ponakan, ibu, ayah gitu, nggak layak wajahnya difoto lalu diposting di YouTube gitu, nggak layak. Kalau mau menyampaikan informasi itu, carilah fotonya selagi dia waktu itu masih hidup gitu. Seperti itu Ibu. Jadi, senang sekali kalau Bu Dwi merasa pelatihan ini bermanfaat, ya. Dan kami berharap di Blitar ada perwakilan InBusiness di sana, gitu ya. Apakah sebagai pengelolanya, pengusahanya, atau wartawannya. Mudah-mudahan Bu Dwi bisa menjadi perwakilan InBusiness di Blitar. Nah, seperti itu Bu Dwi. Apakah tadi ada pertanyaan yang nggak terjawab ya, atau tadi hanya menyampaikan itu saja sepertinya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau peserta nggak bertanya minimal 1, nanti kayaknya sertifikat pelatihannya nggak keluar dari. Saya Pak bertanya sedikit Pak. Nah, ayo bertanya rame-rame. Ya, Terima kasih tadi Bu Dwi ya. Saya pindah ke Pak Muhammad Faizi. Silakan Bapak. Ya, saya tadi sempat menyimak bahwa tidak bisa memberitakan masalah pribadi Pak. Bagaimana dengan memberitakan masalah poligami Pak? Seorang pejabat melakukan poligami, itu kan masalah pribadi juga Pak. Mohon diperjelas Pak. Ya, Pak Muhammad Fauzi dari daerah mana Pak Muhammad ya? Dari Luwu Timur Pak. Oh, Luwu Timur, waduh jauh. Ini kenalan diperkenalkan dari Pak Paulus sepertinya ya. Ya, Pak Fauzi selama ini sudah jadi wartawan? Ya, sudah 2 bulan Pak jadi wartawan. Cuman baru diperkenalkan di InBusiness oleh Bapak Pailin. Senior dari kampus Universitas Mega Buana, jurusan hukum. Ya. Oke. Jadi Pak, berita itu sesuai dengan kode etik tadi, niatnya harus baik. Ya, niatnya harus baik. Jadi misalnya ada pejabat yang berpoligami gitu ya. Nah, kalau Bapak tulis tentang itu, nah apakah memenuhi unsur niatnya baik gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak, nah bagus tidak usah ditulis. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak ingin melakukan fungsi kontrol, nah pegawai negeri atau pejabat kan tidak boleh tuh poligami, istrinya harus 1 atau 2 menurut sesuai dengan undang-undang ini itu, gitu ya. Kalau memang dalam rangka itu ya tidak ada masalah, karena itu memenuhi fungsi daripada pers itu sendiri. Tapi misalnya pejabat itu punya masalah yang lain, katakanlah mungkin impangan tugas dan fungsi, apakah terlibat korupsi, nah nggak usah juga dihubung-hubungkan dengan dia berpoligami kan gitu. Itu yang maksud kita tadi, masalah pribadinya kan beda ya. Nah, tadi kita mau menulis dia bahwa pejabat ini memiliki karakter yang tidak baik, misalnya orangnya emosional, suka mukul bawahannya gitu ya. Nah, memang karakternya nggak bagus, ditambah lagi memang benar-benar nggak bagus, orang istrinya aja 4 gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu maksudnya Pak Muhammad gitu ya. Tapi kalau Bapak misalnya mau menulis tentang poligaminya dia, ya nggak ada masalah juga. Ya, cuma mengangkat satu topik berarti ini Pak ya? Iya, nggak usah merembet kemana-mana maksudnya Pak Muhammad. Siap, Pak. Makasih Pak. Oke, bagaimana Pak keadaan di Luwu? Hujan atau kemarau? Oke, ada yang bertanya kayaknya Bu Mita. Ada yang selamat siang. Selamat siang. Silakan. Dengan siapa ini? Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat Pak. siang. Dengan siapa ini? Dengan perkenalkan saya Tamrin Haji Muhammad Saleh, stay Papua Bang. Dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Tamrin. Tamrin di Papua. Siap. Saya izin rename ya, ini karena namanya Eipon. Bapak Tamrin di Papua ya. Silakan Bapak Tamrin, pertanyaannya boleh disampaikan. Iya, ini sekarang saya mau bertanya, kebetulan saya salah satu ketua Macap Kota
organisasi besar di Papua. Kebetulan sementara ini anggota saya ada kena diskriminasi sekaligus pemukulan, kekerasan. Dan sekarang kasus itu masih dalam penanganan saya. Yang pihak korban ini anggota saya, kebetulan ketua Serikandinya. Gitu, yang memukul atau pelaku adalah seorang anggota polisi aktif. Bagaimana kalau kasus ini bisa saya naikkan ke media in business kita atau gimana, mohon petunjuk. Ya, mungkin mohon izin Bapak Rudi, apakah ingin langsung ditanggapi? Silakan. Boleh. Ini, Pak Tamrin, selamat siang Pak Tamrin. Kalau kasus yang seperti itu Pak, kalau kasus yang seperti itu, sepanjang itu memang benar terjadi dan ada sumbernya, datanya, bisa sekali, sangat bisa Pak Tamrin. Gini Bang, mohon izin, kebetulan sumber dan kasusnya sekarang saya yang tangani. Saya ambil alih selaku Macap Kota. Iya, bisa Pak, bisa. Nah, hanya di sana, di tempatnya Pak Tamrin, sudah ada wartawan in business belum? Oh, kebetulan sudah ada senior, kebetulan adik sendiri Bung ini Fuad. Ya, Fuad Hasim. sudah. Iya, Pak Fuad suruh bikin beritanya, bisa sekali, kenapa tidak? Iya, kebetulan kasusnya sekarang sudah masuk dalam kasus, sudah naikkan jadi penyelidikan, TSK-nya sudah ditangkap, sementara dalam masa proses. Nah, sangat bisa, Bang Tamrin, sangat bisa. Silakan dibuat beritanya biar kita kawal itu kasusnya melalui media kita. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak Tamrin di Papua ya. Ini saya sebut nih agak lanjut di pertanyaan. Bapak Rudi tadi sudah menginstruksikan untuk supaya banyak yang bertanya. Ini ada banyak yang raise hand ini. Raise hand, Wahyu, Jatmiko, Rija, Emil Siotang, karena kalau nggak bertanya nanti sertifikatnya nggak usah dikeluarin. Oke, saya mulai terlebih dahulu dari Bapak Infinix Hot 8 ini. Bapak siapa? Silahkan Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat siang. Ya, siang Bapak. Dengan Bapak Khairul dari Sidoarjo. Khairul, mohon izin saya rename ya di sini soalnya akunnya pakai Infinix seperti itu. Bapak Khairul dari Jawa Timur. Sidoarjo. Iya. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Ya, berkaitan dengan kode etik, kebetulan saya aktivitasnya juga sebagai seorang kader partai politik, kebetulan juga ketua DPC di kecamatan. Nah, ketika saya sebagai politisi atau menjabat sebagai partai politik, apa tidak ada permasalahan ketika saya bergabung dengan di dunia jurnalistik ini, kewartawanan? Apa tidak ada persoalan? Oke, itu saja ya Bapak Khairul. Silahkan Bapak Rudi mungkin boleh langsung ditanggapi sebelum kita beranjak ke penanya berikutnya. Pak Khairul, selamat pagi Pak, di Sidoarjo di kotanya ya Pak ya? Iya, di kotanya. Pak jadi pengurus partai politik apa? Sebagai apa di sana? Saya di Partai Nasdem sebagai ketua DPC, ketua kecamatan. Oh iya. Pak Surya Paloh aja bisa memiliki Metro TV, Pak. Media online. Monggo Pak, silakan, nggak ada masalah. Nah, siap. Tapi memang di saat sampean menulis berita, sampean harus independen ya, terutama mungkin hindarkan menulis yang banyak berhubungan dengan Nasdem misalnya, nanti orang anggap sampean itu memuji diri sendiri gitu. Harus netral ya. Harus netral.
Seperti itu Pak, silakan. Monggo. Ya, siap. Oke, cukup jelas ya. terima kasih. Pak Khairul, Ya, ada jelas. lagi yang ingin ditanyakan? Ya, nanti lagi. Oke, baik. Terima Ya. kasih Bapak Khairul dari Sidoarjo. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Emil Sihotang. Mohon maaf, takut kebalik. Sitohang, ini Sihotang. Bapak Emil Sihotang, dipersilahkan. Halo, selamat pagi, Ya. Pak Rudi. Selamat pagi, Horas. Horas, Pak. Salam. Dari daerah mana Bapak Emil? Saya sekarang lagi di Kota Palembang. Oke, Salam. Bapak baru pulang dari sana beberapa hari yang lalu. Oh iya, salam pempek Pak ya. Ya. Salam pempek. Ya, silakan Bapak Ya. Emil. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi adanya pelatihan seperti ini, khususnya terkait dengan jurnalistik Pak ya. Karena yang menurut saya sekarang mayoritas atau kebanyakan itu media-media online kah atau apa namanya itu orientasinya justru bukan terkait apa yang kita bahas tadi, kode etik, misalnya independence dan lain-lain. Malah banyak ke orientasinya rating. Jadi gimana menulis berita itu pokoknya supaya viral, ratingnya naik, menjadi bahan pembicaraan skala nasional ataupun skala daerah. Nah, makanya saya sangat tertarik tadi terkait dengan penjelasan bahwa pers itu memiliki kode etik yang memang benar-benar harus dipegang bagi setiap insan jurnalistik lah, baik wartawan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana saya tidak ada background jurnalistik, tapi saya memiliki ketertarikan dalam dunia tulis menulis. Nah, selama ini yang saya geluti adalah menulis jurnal science dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita sebagai masyarakat itu, misalnya kita melihat bahwa ada yang tidak sesuai dengan kode etik yang tadi disampaikan, apakah kita bisa langsung mereport atau melaporkannya ke pihak perusahaannya langsung, atau bagaimana kira-kira? Nah, untuk di InBusiness kan ini luar biasa apa yang tadi disampaikan. Nah, keresahan masyarakat adalah, wah ini kok beritanya hanya mengarah seperti yang tadi disampaikan, hanya membahas itu aja. Nah, sekarang malah banyak media yang terbelah akhirnya. Jadi masyarakat pun membaca berita itu malah bingung, yang mana ini yang mau didengarkan atau dibaca, yang dipercaya dan lain sebagainya. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi terkait apa yang disampaikan tadi terkait kode etik gitu Pak. Terima kasih, itu aja dari saya. Dan juga mungkin di Palembang apakah sudah ada ya InBusiness? Nanti saya lanjut mendengarkan. Terima kasih. Ya, saya langsung ya Bu Mita ya Pak Emil. Silakan Bapak. Sihotang, terima kasih atas keikutsertaannya dan juga terima kasih kalau program ini dinilai positif gitu ya. Nah, untuk kita semua. Yang pertama, salah satu yang menjadi titik kenapa maka InBusiness kita bangun dan saya bangun, maka kita memiliki tujuan mulia yaitu menjaga dunia usaha Indonesia agar berjalan baik dan benar. Jadi tujuan mulia atau misi mulia kita itu mewujudkan dunia usaha atau bisnis yang baik dan benar di Indonesia. Nah, kalau misalnya media-media lain seperti yang Pak Emil lihat, nah kita juga perlu mengecek apa yang menjadi tujuan daripada didirikannya sebuah media itu. Nah, mungkin ini yang kabur gitu ya, sehingga kalau itu kabur maka gerakannya akhirnya bisa ngawur kemana-mana, tidak mencerminkan atau kita tidak menemukan, tidak melihat benang merah antara tindakan dengan apa yang ingin mereka capai. Jadi kepuasan InBusiness itu apabila di Palembang misalnya terjadi dunia usaha yang baik dan benar, sehat, karena itu menentukan kesejahteraan daripada Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Kalau dalam skop Indonesia, gitu ya, itu nasional. Nah, lalu apakah di Kota Palembang sudah ada InBusiness? Sampai pada saat ini belum ada, Pak. Jadi kami akan merasa sangat terhormat apabila Pak Emil juga berkenan mendukung kami untuk menghadirkan layanan InBusiness di Sumatera Selatan, di Palembang,
kami baru punya satu di Sumatera Selatan, yaitu Musi Banyuasin. Kabupaten Muba akan mempersiapkan diri menjadi satu-satunya yang pertama di Sumatera Selatan akan menjadi perwakilan InBusiness. Mudah-mudahan Pak Emil bisa berjalan bersama dengan kami untuk menjalankan misi mulia ataupun misi utama kita di InBusiness, yaitu menjaga agar dunia usaha di Sumatera Selatan, Palembang berjalan dengan baik. Apabila pemerintah provinsi di Sumatera Selatan melakukan hal-hal yang buruk terhadap dunia usaha, maka dia mau tidak mau berhadapan dengan kita InBusiness. Gitu ya. Apabila ada pengusaha-pengusaha yang setengah mafia di Sumatera Selatan yang mau untung sendiri dan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak, maka InBusiness akan maju ke depan untuk menetralisir, melakukan fungsi koreksinya sebagai perusahaan pers. Seperti itu Pak Emil, saya sedikit bakar semangat Pak Emil. Mudah-mudahan Bapak terbakar dan kita bisa berjalan bersama-sama untuk menjaga Indonesia, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Demikian Pak Emil. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Baik, Amin. terima kasih Pak Emil ya atas pertanyaan. Nanti untuk koordinasi lebih lanjut, silakan untuk menghubungi nomor kontak servis kami atau nomor kontak admin kami di 0818400366. Nanti akan saya share ya untuk teman-teman sekalian. Apabila yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas kembali atau dikomunikasikan dengan tim InBusiness, nanti silakan bisa menghubungi nomor kami di 081 84000366. Silakan. Ya. Saya dapat info ini dari Pak Herman, gitu. Oh, jadi, oke, redaktur kita ya. Iya, nah beliau ternyata teman saya. Jadi kebetulan saya tertarik di dunia tulis menulis dan ini saya juga backgroundnya praktisi bisnis juga untuk di wilayah Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi makanya saya hari ini ikut, kayaknya bagus nih gitu loh. Gitu kira-kira. Ya, salam hormat Pak Rudi dari Palembang. Terima kasih banyak kesempatannya. Baik Pak Emil, Horas. Ya, terima kasih banyak Pak Emil dari Palembang. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan atau raise hand dari Bapak Wahyu Jatmiko. Selamat pagi menjelang siang Bapak Wahyu. Selamat siang, Selamat siang Bapak Wahyu. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pertanyaannya. Dipersilakan Pak Wahyu. Ya, saya dari Bogor. Sudah berapa kali sih ikut seminar mengenai InBusiness ya. Jadi kebetulan kita dari komunitas Grace dan sedang cari sebenarnya emang media sponsor, media partner kemarin karena supaya bisa mendukung program-program kita. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu lihat info mengenai InBusiness ini dan platformnya sih sepertinya sama dengan kita karena ada medianya, ada transaksi penjualannya di situ. Gitu. Nah yang mau saya tanyakan sih ini mengenai kode etik jurnalisnya aja sih. Jadi misalnya kita bertanya ke narasumber. Jadi apakah kita juga harus nantinya mempunyai bukti otentik ya? Kalau sekarang sih mungkin udah gampang ya pakai HP. Lah kalau kebetulan misalnya tidak ada perangkat yang mendukung dan hanya berdasar tulisan. Nah, apakah itu bisa dijadikan bukti otentik untuk nantinya untuk cross check kalau tadi misalnya ada narasumber yang mengkanter dari pembicaraan awal, nah itu apakah bukti tulisan tangan itu bisa dipakai gitu. Itu sih mungkin yang itu dulu. Oke, terima kasih Pak Wahyu Jatmiko dari Bogor. Boleh mungkin dari Bapak Rudi silahkan langsung untuk ditanggapi Bapak. Ya, Pak Wahyu, mungkin yang Bapak maksudkan yaitu tentang bukti statement atau pernyataan dari narasumber gitu ya.
Nah, misalnya Iya, narasumber betul. mengatakan ABC ini. Iya, iya. Nah, lalu Bapak tulis dengan tulis tangan, kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi memang Pak, kalau dia ditulis tangan, kalau misalnya tidak ada saksi memang bisa meragukannya. Nah, karena orang bisa bilang, wah itu kan pinter-pinternya Pak Wahyu. Nah, sebaiknya kalau ada hal-hal yang bersifat seperti itu, pernyataan-pernyataan yang menurut Bapak penting gitu ya, nah sebaiknya ada yang menyaksikan, yang mendengarkan yang lain. Tapi kalau misalnya pernyataannya itu bukan sesuatu yang bersifat kontraproduktif, malah dia memang ingin menyampaikan, ya nggak ada masalah gitu. Nah, nggak ada masalah untuk itu diberitakan dengan Bapak tulis dengan benar dengan tulisan tangan. Tapi kalau misalnya Bapak ragu juga dengan itu, nggak ada salahnya Pak, janji dengan dia, gitu ya Pak. Sebentar ya, saya akan siapkan alat rekam supaya Bapak ngomong nah tentang informasi penting ini agar saya juga punya bukti. Nggak ada masalah juga sih seperti itu. Begitu Pak Wahyu. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataan yang bersifat menuduh atau katakanlah berhubungan dengan orang lain dan Bapak ragu, nah sebaiknya Bapak rekam dengan baik gitu. Kalau tidak lebih bagus tidak usah. Nggak usah terburu-buru gitu. Nah, seperti itu Pak Wahyu, apakah bisa dimengerti yang saya maksudkannya? Iya, berarti kita harus punya bukti otentik yang mendukung ya untuk kita buat pemberitaannya gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa ada perilaku atau tindakan orang lain, katakanlah melakukan kejahatan kriminal ini itu, gitu ya. Nah, Bapak bisa catat. Nah, dan itu jangan diberitakan, jangan ditulis jadi berita apabila Bapak belum melakukan konfirmasi ke yang menjadi objek atau menjadi pelaku itu, gitu ya. Contoh lah misalnya, nah saya mengatakan bahwa Ibu Mita itu melakukan ini dan itu kejahatan yang dilakukan Ibu Mita. Bapak sudah dengar nih, Bapak bisa tulis nih pernyataan saya, tapi jangan langsung dijadikan berita. Menurut Pak Rudi, Ibu Mita itu melakukan ini itu gitu ya. Jangan langsung seperti itu. Bapak harus hubungi Ibu Mita, tanya, Bu Mita, Pak Rudi mengatakan Ibu itu seperti ini. Bagaimana tanggapannya Ibu? Gitu. Jadi itu yang disebut dengan berita yang berimbang, Pak. Gitu. Seperti itu. Nanti ada orang cerita tentang kepala desa di sini, kepala desa itu begini. Jangan langsung dijadikan berita. Kalau itu jadikan berita, problem dah, masalah. Nah, Bapak langsung datang ke kepala desa. Pak, menurut Pak Rudi, Bapak itu seperti ini, atau menurut informasi yang saya dengar gitu ya, yang saya tidak sebutkan namanya siapa, tapi Bapak melakukan ini dan itu, bagaimana menurut Bapak tentang ini? Nah, itu bisa Pak seperti itu. Gitu Pak, Pak Wahyu. Ya, oke, terima kasih. Ya, demikian Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu dari Bogor tadi ya. Baik, mungkin saya lanjut di dua penanya berikutnya. Bapak Rudi, ada Bapak Riza Zauhatul Muniroh dan Bapak Sudirman. Silahkan Bapak Riza atau Bapak Sudirman terlebih dahulu, silahkan. Boleh, mana saja. Bapak Sudirman, silahkan. Baik, halo. Ya, halo Bapak, silahkan. Ya, perkenalkan saya Sudirman Pak dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Maluku Utara ya? Ya, dari Bapak Hoda bukan? Iya, betul. Dengan dari Bapak Anto Hoda ya, oke, sebagai koordinator InBusiness kita, beliau kepala perwakilan InBusiness di Maluku Utara. Silakan Pak Sudirman. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Kebetulan saya ingin bertanya tentang hak tolak dari narasumber sendiri gitu ya. Dimana sebagaimana tadi penjelasan bahwa hak tolak
yang dimiliki oleh seorang wartawan, yakni menolak mengungkapkan nama dan identitas dari narasumber. Nah, pemakaian hak tolak dalam pers yang memenuhi syarat kode etik jurnalistik dan undang-undang pers itu seperti apa, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah wawancara dengan by phone juga bisa dijadikan sebagai sebuah sumber untuk pemberitaan? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Sudirman. Bapak Rudi mungkin boleh dipersilahkan langsung ditanggapi saja. Ya, jadi wawancara itu Pak bisa dilakukan by phone, bisa dilakukan dengan chatting WA. Jadi wawancara itu bisa WA-an gitu ya, itu bisa jadi itu proses wawancara SMS atau video call gitu. Jadi wawancara itu tidak mesti harus bertatap muka, bertemu langsung. Itu yang paling ringan. Ini Pak Sudirman selama ini sudah jadi wartawan ya? Kalau saya sih background-nya sebagai wartawan radio sih dulu Pak, dulu. Oh ya keren banget tuh. Wartawan radio, saya pikir sama aja Pak, wartawan radio, TV dan media sama saja, gitu ya. Nah jadi seperti itu Pak Sudirman. Nah, yang dimaksud dengan hak tolak gitu ya, bahwa kita ini sebagai jurnalis kita dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Nah, kita bisa menolak untuk membeberkan atau membuka identitas narasumber kita. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak mesti harus misalnya dipanggil polisi, dipanggil lurah, panggil camat, panggil bupati. Siapa yang bilang kepada lu bahwa saya ini begini atau ini begitu gitu ya. Nah, Anda bisa untuk tidak mengatakan itu, gitu ya. Nah, tapi Anda harus berani mengatakan bahwa ini benar, valid, dan saya punya sumber, gitu. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi nggak perlu takut, hanya namanya orang yang berkuasa pasti dia nakut-nakuti kan gitu. Nah, jadi kalau penakut ya jangan jadi wartawan, lebih bagus pilih profesi yang lain atau mungkin tidak meliput berita-berita yang memiliki unsur-unsur potensi kekerasan gitu. Bisa seperti itu. Seperti itu Pak Sudirman. Jadi kita ini benar-benar terlindungi secara hukum. Berarti boleh saya perdalam lagi Pak? Boleh. Berarti dalam pemberitaan itu nama narasumber ini dianonimkan begitu ya? Ya bisa, tidak usah disebutkan gitu. Oh, okay. Nah, hanya pastikan bahwa narasumber itu ada dan benar agar Bapak jangan terkena kasus pidana apabila nanti ada keputusan pengadilan yang memutuskan harus Bapak beritahu gitu. Oke. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sudirman. Semoga tadi Pak di kabupaten mana tadi? Mohon maaf. Halmahera Selatan Pak. Halmahera Selatan gitu ya. Betul. Nah, mudah-mudahan di Halmahera ada tim in business di sana, gitu ya. Oke, baik. Ini ada Pak Rija Jaihatul Muniroh. Silakan Sudah Bapak ya, belum Riza Zauhatul, belum Bapak. Masih ada Bapak Riza Zauhatul, Bapak Adi Fahdiar, dan Bapak Rahmat Hidayat. Silakan, boleh salah satu yang sudah bisa on video, on mute, silakan. Selamat Adi pagi. Fahdiar. Ya, saya Adi Fahdiar Pak dari Jombang. Saya Jombang tidak bergabung sama Pak RS, Pak Saud Surabaya. Bapak Rotua Saud ya, perwakilan kita di Kota Surabaya. Nah ini Ya. saya yang perlu saya tanyakan Pak mengenai kode etik. Itu kita wartawan itu sering ini Pak, dipersepsikan wartawan botrek gitu Pak. Ya. Bagaimana menyikapannya Pak? Ya. Kan banyak wartawan botrek gitu Pak. Ya. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi Fahdiar dari Jombang. Senang sekali nih bisa kita silaturahmi ya, melalui online ini.
Pak Adi Fahdiar selama ini sudah pernah atau sebagai wartawan selama ini? Iya Pak. Ya sudah. Oh ya. Sering nulis Pak. Oh ya, baik. Nah, jadi memang Pak, tadi kan juga dibunyikan di salah satu pasal kode etik jurnalistik itu agar wartawan itu jangan menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, gitu ya. Nah, tapi kenyataannya banyak yang mengaku-ngaku wartawan, punya kartu pers, gitu ya. Iya Pak. Nah, mendatangi kantor-kantor instansi pemerintah. Ya. Lalu dikasih uang 50-100 ribu. Benar itu Pak, benar Pak. Udah meneng, nutup cangkemnya, pulang. Nah, besok minggu depan datang lagi. Nah, jadi mereka itu mengintai, mencari-cari informasi kepala dinas mana atau kepala instansi mana yang melakukan kesalahan, lalu takut kesalahannya ditulis, mereka datang. Iya Pak. Akhirnya wartawan atau orang-orang yang mengaku wartawan seperti itu yang disebut wartawan bodrek. Iya. Nah, oleh karena itu Pak Adi Fahdiar di sana mohon tampil beda, gitu ya. Pak, iya Pak. Wartawan itu kan kerjanya mencari, mengumpulkan berita dan menulis. Ya benar Pak. Nah, lakukan itu, gitu ya. Kalau nanti Pak Adi Fahdiar di Jombang misalnya bergabung dengan InBusiness atau mungkin apa, nah kita akan lakukan program gitu ya. Nah, agar kita juga dihargai, kita direspek orang. Nah, dan kita juga buat program agar dalam kita melaksanakan fungsi sebagai jurnalis, kita juga dapat uang dengan cara yang elegan, cara yang terhormat. Ya benar Pak. Ya. Kan nggak mungkin ya Pak kita nulis saja tanpa dapat uang, tapi caranya bukan dengan cara yang seperti tadi itu, gitu. Ya. Nah, seperti itu Pak Adi gitu ya. Nah, ya, Pak. Kalau nanti ada pertanyaan bagaimana, saya mungkin bisa jelaskan juga dalam kesempatan ini. Nah, apakah memang besar peluang kita untuk dapat uang banyak melalui bisnis media? Saya bilang sangat besar peluang kita untuk bisa sejahtera melalui kegiatan jurnalistik, gitu ya. Iya, Pak. Seperti itu, Pak Adi. Iya, Pak. Ya, perkenalan Pak, saya juga sebagai BPD di Desa Mancilan gitu Pak. Oke. Iya. Baik Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Yuk, senang banget nih bisa kenalan. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Sudirman dan Bapak Rudi atas tanggapannya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Riza Zauhatul Muniroh untuk bertanya. Silakan Bapak Riza. Mana nih Pak Riza? Oh, Ibu. Iya, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf dengan Ibu laki-laki tadi. Ya, Ibu. Silakan Bu Riza, boleh diperkenalkan diri dari daerah mana dan dilanjutkan dengan pertanyaannya kepada Bapak Rudi. Silakan Kak Riza. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Perkenalkan nama saya Riza Zauhatul Munira. Saya dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, silakan Kak Riza, salam kenal ya. Yang pertama saya ingin sedikit bercerita dulu tentang maraknya media online, ya. Media online yang sekarang tumbuh di daerah-daerah. Dari beberapa yang saya tahu, saya melihat pernah suatu ketika membaca berita yang ditulis di situ. Mohon maaf, saya rasa tulisan di situ jauh dari kaidah tulisan jurnalistik, kemudian ada juga ejaan, tulisan, kemudian tanda baca yang tidak tepat. Misalkan penulisan yang seharusnya menggunakan huruf kapital tapi tidak menggunakan huruf kapital.
tanda baca, dan juga bahasa yang seharusnya bahasa baku ditulis dengan bahasa yang tidak baku. Nah, itu saya beberapa kali menjumpai seperti itu, Bu. Nah, yang saya ingin soroti di sini adalah kemampuan berbahasa Indonesia sendiri dari seorang jurnalistik. Nah, saya rasa semakin ke sini banyak sekali lapisan masyarakat, tidak hanya dari jurnalistik, bahkan dari para guru sendiri, karena background saya adalah guru ya. Itu kemampuan berbahasa Indonesianya itu semakin menurun. Nah, jadi saya di sini bertanya kepada Bapak narasumber, bagaimana nanti kami yang akan bergabung di InBusiness ini bisa semacam mendapatkan kontrol, jaminan atau pelatihan supaya memang nanti kami bisa menulis berita itu dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar begitu, Pak. Jadi ini kalau dirasakan, saya rasa cukup memprihatinkan karena kemampuan berbahasa Indonesia di masyarakat kita semakin ke sini semakin menurun. Dan ini ditemui juga oleh para jurnalistik di dalam tulisan mereka, begitu. Maksud saya seperti itu, Pak. Jadi mohon tanggapan dari Bapak bagaimana mengenai fenomena ini dan antisipasi kita ke depannya supaya di InBusiness kita semua sebagai wartawan nanti tidak terjadi hal seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Riza Zauhatu dari Pati ya. Boleh langsung ditanggapi Bapak Rudi? Silakan. Lengkap dah pagi ini kita ya, dari Blitar, Jombang, ini dari Pati, Sidoarjo, bisa dapat masukan dari Ibu Riza pagi ini. Nah, jadi memang itu juga menjadi keprihatinan kita, Bu, gitu ya. Nah, saat ini hampir ada minimal 20 sampai 30 media online di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kabupaten yang kecil-kecil pun berdiri nih, semangat semua mendirikan media online gitu. Nah, tapi kita juga tidak menemukan setiap media itu. Nah, ada program-program yang sifatnya peningkatan peningkatan sumber daya manusia gitu ya. Nah, ini memang menjadi masalah baru. Jadi seperti yang Ibu sampaikan itu memang saya juga banyak menemukan. Saya baca beritanya gitu ya. Nah, waduh berantakan gitu. Nah, tidak memenuhi kaidah cara menulis yang baik dan benar. Nah, maka mungkin pelatihan-pelatihan seperti yang kita laksanakan ini, nah mudah-mudahan juga bisa kita teruskan dan kita undang mereka untuk mengikuti itu. Termasuk juga seperti yang Ibu sampaikan khususnya di InBusiness. Nah, mungkin nanti kita buat juga yang namanya materi pelatihan lanjutan gitu ya. Nah, tentang teknik menulis, tata bahasa, nah dan semuanya hal-hal yang memang berhubungan dengan menulis secara baik dan benar. Nah, seperti itu, Bu. Saya nggak bisa, kita nggak bisa juga memaksa mereka wajib semuanya ikut pelatihan ini itu ya, karena mereka juga punya polisi masing-masing. Tapi saya pikir kalau mereka tidak benar, maka mereka akan menghadapi penilaian pasar gitu ya. Nah, mungkin media tidak akan ada lagi yang membaca gitu. Nah, jadi terima kasih banget Bu Riza atas keprihatinan dan masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk itu InBusiness mengantisipasinya dengan menempatkan redaktur di kantor pusat kita untuk membaca ulang seluruh berita yang dikirim oleh wartawan kita dari daerah. Nah, tapi saya yakin ini juga masih perlu terus ditingkatkan hari demi hari. Nah, semoga Bu Riza bisa menjadi bagian InBusiness di Pati, gitu ya. Nah, sehingga layanan kita juga bisa hadir di sana. Demikian Ibu Riza dan Bu Mita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Riza. Oke, saya lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi seperti itu Pak Rudi, dari Bapak Rahmat Hidayat, Jakarta. Ya. Memang Silakan, semua wajib bertanya, Bu. Kalau nggak bertanya nanti nggak ada sertifikat diragukan nih.
Ya. Iya, selamat pagi. Oke. Ibu. Pagi, Pak Rahmat. Salam kenal dari Jakarta Timur. Nah, Ya, saya silakan Bapak. kenal bisnis dari Bu Elin. Ya. Dari cerita saya berminat ingin bergabung. Karena kebetulan ke belakang saya itu sering sekali berbenturan gitu kan. Entah dengan pemerintah, entah dengan pejabat. Alhamdulillah waktu itu saya masih single factor Pak Rudi. Sehingga saya pernah juga diundang oleh teman-teman Porwako segala macam sebagai narasumber. Nah, ke depan nih saya sangat tertarik belajar menulis cerita Pak Rudi. Nah, saya tertarik juga bisnis. Semoga kesempatan saya bisa bermanfaat di dalam menulis di bisnis nanti Pak Rudi. Saya tertarik di mediasi Pak Rudi ya. Fungsi mediasi. Untuk di wartawan jurnalis sendiri, kekuatan apa secara hukum misalnya antara wartawan dengan narasumber Pak Rudi yang mengikat. Contoh gini, ketika kita mempunyai berita, bagaimana cara kita mengikat narasumber agar narasumber itu tidak berbalik arah gitu Pak Rudi. Awalnya dia misalnya bicara A, ketika kita sudah izin, kita sudah counter ke objek, benar, ternyata tiba-tiba di belakang dia takut. Narasumber ini berbalik arah. Nah, di sisi jurnalis, trik apa yang ada di InBusiness untuk mengikat narasumber tersebut Pak Rudi? Terima kasih. Ya, Pak Rahmat, pertanyaannya itu gitu ya, menarik sekali. Nah, jadi memang kita harus kita harus artikan dengan baik fungsi daripada pers itu, gitu ya. Nah, misalnya Bapak mau melakukan fungsi kontrol atau pengawasan, gitu ya. Ada perilaku yang menyimpang dari seorang pejabat atau apa gitu misalnya, tentunya itu harus ada narasumbernya. Nah, jadi narasumber ini perlu untuk dikasih pemahaman, gitu ya, dikasih pemahaman, nah bahwa dia dilindungi secara hukum dan kita juga bisa untuk tidak menyebutkan tentang dia di berita sampai ke siapa yang menjadi pelakunya. Nah, di sini memang ada seninya juga Pak Rahman, gitu ya. Nah, dia juga harus percaya ke Bapak. Kalau Bapak nggak terpercaya, gitu ya, dia nggak mau, gitu. Dia nggak mau nih, gitu. Jadi memang untuk menampilkan jati diri seorang jurnalis yang dipercaya, ini juga nggak bisa instan, gitu ya, nggak serta merta juga. Kalau Pak Rahman misalnya besok dapat kartu pers InBusiness gitu ya, wah ini loh saya kartu wartawan InBusiness langsung masyarakat percaya, enggak juga, gitu ya, enggak juga. Itu butuh waktu. Orang mau lihat, gitu ya, kita siapa, gitu. Oke, dari penampilan formal sudah, kita berpenampilan rapi, meyakinkan, identitas kita juga sudah ada resmi. Bapak bergabung di sebuah perusahaan yang real, bukan bodrek gitu istilahnya yang tadi gitu ya. Nah, tapi nggak serta-merta juga langsung orang trusted atau percaya. Jadi bagaimana mengikat narasumber itu? Nah, saya pikir yang pertama kita harus bangun kepercayaan, dia percaya ke kita, baru kita kasih pengertian, gitu ya. Nah, bahwa dia bisa aman dan terlindungi oleh hukum. Tadi Bapak siapa yang bertanya, maka kalau memang pernyataan itu sangat-sangat penting, mungkin bisa direkam atau didokumentasikan. Kalau nggak ada alat dokumentasi, tadi saya sarankan Bapak jangan sendiri, ada orang lain yang menjadi saksi gitu ya atas pernyataannya itu. Sehingga dua orang saksi itu sudah bisa menjadi alat bukti di pengadilan bahwa dia mengatakan itu gitu. Nah, jadi kalau dia memang tidak bersifat fitnah,
harusnya dia tidak takut, gitu ya. Nah, kalau dia mengarang cerita, bikin drama, nah Bapak juga harus cross check, gitu ya. Jangan setiap informasi langsung dianggap benar dan ditulis, itu paling bahaya Pak, sangat berbahaya. Kalau Bapak dengar informasi dari sepihak, lalu Bapak itu jadikan berita, itu sangat berbahaya. Maka kode etik kita menganjurkan kita harus netral, gitu ya. Nah, maka kita harus juga minta pendapat atau pernyataan dari pihak yang dipersangkakan. Atau bahkan mungkin juga bisa kita minta pendapat pihak ketiga. Seperti itu, Rahmat. Jadi mudah-mudahan Pak Rahmat bisa jadi jurnalis, atau mungkin bukan jadi jurnalis Bapak di Jakarta Timur, jadi pengusaha, itu ya, jadi pengusahanya in business, cari jurnalisnya yang lebih muda, yang lebih energik gitu. Monggo Pak, silakan Ya. Pak Rahmat. Oke, ya tertariknya sih sebenarnya menulis dulu Pak Rudi. Jadi, Oh gitu. Selama ini saya berbenturan langsung. Jadi saya berbenturan langsung. Kalau dibilang kayak narasumber, berarti saya narasumbernya. Nah, hari ini Kalau gitu suruh Bu Elin yang nulis, Bapak narasumbernya. Gitu. Sekarang ini pun saya lagi benturan sama BRI nih Pak. Saya lagi benturan BRI, ya kan. BRI sendiri ini kalau saya publis, ini luar biasa besar nih beritanya. Ya, ini luar biasa besar. Ya. Dia sudah mengakui kekalahan lewat surat, ya kan. Nah, cuman saya mau menang dulu nih, mau menang dulu dari BRI. Tapi saya masih single factor Pak Rudi. Nah, jadi kalau ini nanti saya coba hubungan Bu Elin. Gitu. Saya kebetulan saya yang mungkin benturan. baik. Ya, bagus tuh Pak. Bagus tuh. Ini kaitannya sama customer BRI ya kan, BRI customer. Saya customernya ya kan. Nah, ternyata dia sudah mengakui pengakuan bahwa mereka ada kesalahan. Artinya saya menang di sini. By surat ya, by letter. Nah, jadi ini belum saya publis, belum buat saya publis. Nah, ini kalau saya publis nasional nih masalah ini. Kaitannya kaitannya nasional. Makasih. Ya. Makasih Pak Rudi, salam kenal dari Jakarta Timur. Iya Pak, iya Pak Rahmat, salam kenal. Bu Sekali. Siska, makasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Nanti untuk selanjutnya boleh silahkan dikontak Ibu Elin ya untuk terkait berita seperti itu. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat dari Jakarta Timur. Selanjutnya saya beranjak ke pertanyaan berikutnya dari Bapak dengan akun Insan Syafaat. Selamat siang Bapak. Boleh terlebih dahulu diaktifkan mikrofonnya ya, silakan. Selamat siang dengan Bapak siapa? Dari Bapak Insan Syafaat dari Madiun Kota. Ya, silakan Bapak Insan. Satu pertanyaan, untuk in business ini apa berita dan narasinya berbasis pada bisnis saja? Karena melihat dari kata-katanya in business itu, apa medianya terus berkutat pada bisnis saja apa gimana gitu. Ya, terima kasih itu aja yang bisa saya. Ya. Terima kasih Bapak Insan. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Rudi untuk menanggapi. Silakan Bapak. Ya Pak Insan dari Kota Madiun gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Insan hadir dari awal, tadi Bu Mita sudah menyampaikan bahwa in business itu memiliki konsentrasi berita 70% tentang bisnis atau tentang dunia usaha. 30% itu berisi berita umum. Jadi bisa politik, hukum, budaya, sosial gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi memang kita ingin menghadirkan sebuah media yang konsentrasi untuk mendukung segala bentuk yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang bersifat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan dunia usaha. Misi utama in business, misi mulia in business, yaitu menjaga dan mendukung agar dunia usaha bisa berjalan dengan baik dan benar di seluruh wilayah Indonesia. Karena kita menganggap dengan baik dan benarnya dunia usaha, maka kesejahteraan Indonesia atau rakyat bisa dicapai. Kenapa?
Karena pemerintah tidak sanggup untuk menghidupi rakyat ini dengan APBN dan APBD-nya, gitu ya. Nah, yang mereka bayar hanya pegawai negeri. Nah, kita yang swasta ini nggak dibayar oleh pemerintah. Kita ini dibayar oleh dunia usaha. Jadi apabila ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap dunia usaha, maka saya meminta kita semua orang yang bergabung di InBusiness harus tampil ke depan untuk mengoreksi pemerintah yang seperti itu. Apabila ada praktek-praktek dunia usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan kartel atau mafia yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakat banyak, saya akan memimpin kita semua untuk melawan itu, gitu ya. Nah, jadi misi mulia kita yaitu untuk menjaga kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia, mengawal dunia usaha di Indonesia, terutama di tempat Bapak Ibu masing-masing semuanya. Inilah yang kita lakukan melalui InBusiness. Seperti itu, Pak Insan, di Kota Madiun, kami berharap InBusiness bisa segera hadir di Kota Madiun untuk mengawal baik dan benarnya dunia usaha di sana. Seperti itu, Pak. Siapa? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Insan? Untuk cara masuknya jadi wartawan apa itu gimana, Bu? Ya, untuk itu tadi seperti yang disampaikan di presentasi dari Bapak Rudi tadi, sebentar saya akan kirimkan form pengiriman atau pendaftaran di mana di situ Bapak Insan bisa mengisinya untuk mendaftar atau mengajukan diri sebagai wartawan InBusiness. Segera saya kirim dalam chatting atau di grup WhatsApp yang mana kita semua sudah tergabung di dalam. Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Insan? Ya, terima kasih banyak atas cukup ya. Terima kasih banyak Bapak Insan dari Madiun. Saya lanjut ke penanya terakhir sepertinya yang raise hand dari Bapak M. Sulaiman. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Ya, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak, dari mana dan juga dilanjutkan dengan pertanyaan kepada Bapak Rudi. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi jaringan saya agak lalot jelek jadi keluar masuk terus ini. Ya, perkenalkan nama saya M. Sulaiman dari Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan. Oh, ya. Kebetulan dari Pak Pailin Paulus juga ya? Betul sekali Bu, dari Pak Pailin Paulus. Siap. Silakan Pak Sulaiman pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan kode etik wartawan ini, bahwasanya misalnya wartawan menulis sebuah berita, yang ditulis di dalamnya ini merasa keberatan dan melapor ke pihak kepolisian misalnya. Kemudian di situ setelah melapor, misalnya pihak kepolisian memanggil si wartawan ini dan masuk ke ranah pidana. Apakah misalnya undang-undang yang dipakai di situ, apakah undang-undang misalnya ITE atau kan ada undang-undang pers. Sementara isi wartawan ini terkena pidana kan otomatis undang-undang pers dan diputuskan misalnya di pengadilan bahwa si wartawan ini yang salah dalam penulisan beritanya. Apakah misalnya tidak bisa misalnya digunakan undang-undang pers atau apa fungsi dewan pers di situ? Sebagai apa misalnya, ataukah bisa misalnya si wartawan ini memohon kepada Dewan Pers untuk bagaimana agar yang digunakan adalah undang-undang pers, seperti itu kira-kira Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman, gitu ya. Jadi apabila seorang wartawan atau media menulis tentang seseorang di medianya, lalu karena tulisan itu dianggap pencemaran nama baik misalnya, lalu diadukan ke pihak kepolisian, lalu polisi menindaklanjutinya dan itu dianggap kasus pidana, itu tidak boleh dilakukan dan itu salah. Nah, dengan catatan bahwa media itu sudah berbadan hukum perusahaan pers. Oleh karena itu, Pak Sulaiman, pastikan Bapak sebagai wartawan di sebuah media yang berbadan hukum perusahaan pers.
Kalau dia sudah berbadan hukum perusahaan pers, maka harus diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Kalau ada polisi yang melakukan seperti itu, lawan sekeras-kerasnya, gitu ya. Nah, Bapak bisa lapor juga kepada saya, gitu. Nah, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Media Online, saya akan bicara. Keliru polisi yang melakukan itu apabila perusahaan itu sudah berbadan hukum perusahaan pers. Maka kita bisa memberikan hak jawab atau hak koreksi kepada dia, gitu ya. Kecuali Bapak tidak memberi hak itu. Kalau Bapak tidak memberi hak itu, kita sah. Gitu. Lalu juga saya sarankan, apabila kita menulis tentang seseorang, maka tolong dipenuhi apa yang diminta oleh kode etik jurnalistik. Gitu ya. Jangan langsung tulis tentang kepala desa atau tentang camat atau tentang siapa yang dianggap melakukan korupsi ini itu, melakukan ini itu, sebelum dikonfirmasi ke dia. Jangan terlalu bernafsu, gitu. Seperti itu, Pak Sulaiman, gitu ya. Pak Sulaiman selama ini sudah jadi wartawan. Halo Pak Sulaiman. Nah, Sepertinya terkendala jaringan, Bapak. terkendala jaringan di Luwuk Utara. Oke. Timur. Luwuk Timur. Oke. Oke, mungkin nanti kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali ya dengan Pak Sulaiman. Nah, Ya. sementara apakah masih ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Ya, wajib bertanya nih. Kalau nggak bertanya, sertifikatnya nggak keluar. Nah, ini ada Ewis Kabupaten Bandung. Silahkan dengan Bapak atau Ibu. Selamat siang, Pak. Aduh. Selamat siang. Ibu bisa diaktifkan videonya nggak bisa ya? Ini lagi sakit, Bu. Oh iya, baik. Silahkan. Ini. Kalau misalkan saya sebagai pelakunya sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Karena saya sendiri sebenarnya konsultan investasi ASI, terus aktif juga aktif sebagai coach di UMKM dan penyuluh di pertanian. Kalau saat ini lagi fokus di akar rumput nih, jadi lagi aktif ke tiap daerah untuk pemberdayaan pertanian. Nah, pengennya sih saya nggak pakai nama saya sendiri sih, misalkan pakai nama nama sebagai penulis gitu, nama artis penulisnya yang lain bisa nggak, Pak? Terus untuk data-data sendiri sebenarnya kan saya sebagai pelaku ada juga kan teman yang lain sebagai narasumber, jadi lebih ini ke kegiatan saya sebagai konsultan, tapi saya ingin menulis seperti itu, Pak. Paling itu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Eis dari Bandung. Boleh silahkan dilanjutkan, ditanggapi Bapak Rudi? Ya, Ibu Eis, nggak ada masalah, Ibu. Kalau Ibu mau menuliskan sendiri apa yang Ibu sedang lakukan, gitu ya. Nggak ada hambatan di situ. Silakan saja ditulis. Yang paling penting tulisan itu memenuhi kaidah jurnalistik atau kaidah penulisan, gitu ya. Nah, tidak ada hambatan di situ. Silakan Ibu Eis dengan senang hati, Pak, Bu, gitu. Ya, terima kasih Bapak Rudi. Untuk Ibu Eis mudah-mudahan sudah cukup ya. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat siang semuanya. Ya, selamat bergabung, Bu Eis, gitu ya. Nah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Uis. Ini masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Muhammad Faizi, silahkan. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ini masih menyangkut tadi dari pertanyaannya Bapak Sulaiman. Bagaimana pendampingan dari InBusiness terhadap ada anggota jurnalis dan tersangkut kasus yang seperti itu, yang
di mana tersangkut masalah dalam penginputan berita pemberitaannya. Ya. Sistem pendampingannya bagaimana, Pak? Ya, tentunya kita dampingi, Pak, kalau memang kasusnya seperti itu, kita akan dampingi. Pertama, mungkin kita akan dampingi secara secara online. Kita akan berkomunikasi, kita akan pandu ya Bapak untuk menghadapi kasus itu seperti itu. Kalau memang misalnya sampai nanti ke kasus ke pengadilan atau apa, nah kita kan di sana juga di tempat Bapak kita berharap ada lembaga-lembaga atau organisasi bantuan hukum yang mungkin kita akan minta untuk mendampingi Bapak. Nah, sangat situasional karena saya sebagai pemimpin redaksi berada di Bali lalu Bapak di Luhut Timur, Bapak kan kebayang juga tuh waktu, biaya untuk kita mondar-mandir ke Luhut Timur atau apa gitu ya, itu juga akan kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu kita juga akan menilai, nah gitu ya, bahwa Pak ini terkena masalah kriminal seperti ini karena menjalankan fungsi Bapak dengan benar atau Bapak memang menjalankannya dengan tidak benar gitu ya, sehingga kita juga bisa melihat nantinya. Tapi yang jelas pasti akan kita bela gitu. Nah, cara membelanya ya seperti itu, kita akan dampingi dan juga kalau memang membutuhkan lembaga bantuan hukum, kita akan kontak yang ada di sana agar Bapak bisa mendapatkan layanan hukum seperti itu. Pak Muhammad.